wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar kalian semua? Sehat kan? Alhamdulillah. Kalau ibu tanya kabar kalian, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa ya? Coba sekali lagi. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Subhanallah. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sekarang, ibu akan cek kehadiran kalian semua nih. Coba dilihat ada nggak temennya yang nggak masuk. Masuk semua? Alhamdulillah. Anak-anak ibu pinter ya. Setelah berdoa nak, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Tanah Airku dengan semangat ya. Ada yang udah hafal belum lagu Tanah Airku? Sudah ya? Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Iya, hebat ya anak-anak ibu, sudah hafal semua lagu Tanah Airku. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah pembelajaran ke-1. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan mendengarkan dongeng dan mengamati teks bacaan, siswa dapat menyebutkan isi dongeng fabel dengan percaya diri. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat memahami isi dongeng dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui isi dongeng dengan percaya diri. Yang keempat, dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan pecahan dengan 1/2 percaya diri. Dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menuliskan pecahan 1/2 dengan secara cermat. Yang keenam, dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menentukan pecahan 1/2 secara cermat. Yang ketujuh, dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami kuat lemah bunyi pada lagu secara cermat. Yang kedelapan, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyuarakan kuat lemah bunyi pada lagu dengan percaya diri. Coba nah, sekarang lihat gambar-gambar yang ada di papan tulis ini. Lihatlah keluarga Siti, teman-teman Siti, lingkungan bermain Siti, dan tempat wisata yang dikunjungi Siti bersama teman-teman. Nah, di papan tulis ini, ibu mempunyai teks kebersamaan. Simak bersama-sama ya nak. Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama-sama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Ini kita masuk ke subtema 1, kebersamaan di rumahku. Di sini ada gambar kebersamaan di rumah Siti. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan, ibu menyapu halaman belakang rumah. Sesuai bekerja, mereka makan bersama. Lihat nah gambarnya, mereka sangat rukun sekali ya dan saling membantu. Pembelajaran 1 kali ini tentang kebersamaan di rumah Siti. Ayo anak-anak amati gambar yang ada di papan tulis. Menurut anak-anak, apa sih yang sedang dilakukan oleh ayah, Siti, dan Ali? Ayah Siti sangat pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng ayah. Hampir setiap minggu, ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dari dongeng tersebut. Banyak hal contoh baik yang dapat dilakukan di dalam dongeng tersebut. Ibu mempunyai contoh dongeng tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Ibu bacain dongengnya, kalian dengerin ya.
Coba tebak di sini ibu punya hewan apa? Ini namanya hewan apa? Ular. Pintar. Yang ini tikus. Pintar. Dengerin baik-baik ya nak. Ibu bacakan isi dongeng tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Kata ular, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kata tikus, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarapannya dengan perut yang lapar. Kata tikus, "Tentu, bukanlah kita bisa berteman dengan tentunya kita dapat mencari makanan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk. Tandanya ia mengerti. Kata ular, "Baiklah kalau begitu, maka maafkan aku." Kata ular. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama. Anak-anak, setelah mendengarkan dongeng yang telah ibu sampaikan, sekarang kita cari tahu yuk isi dongeng tersebut. Nah, di sini coba lihat anak-anak di papan tulis nomor 1. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Siapa? Tikus dan ular. Betul. Nomor 2, bagaimana kecerdikan tikus? Gimana kecerdikannya tikus tadi? Ayo. Yang ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Ayo. Coba anak-anak cari tahu. Nanti ibu kasih teks dongengnya, terus anak-anak diskusikan bersama orang tua di rumah ya. Nanti setelah itu minggu besok ibu tanya kembali tentang isi dongeng tersebut. Sekarang coba anak-anak lihat gambar dari papan tulis. Lihatlah keluarga Siti, sangat harmonis kan nak? Ada ayah, ada ibu, ada Siti, dan ada Ali. Coba anak-anak lihat, Ibu Siti sedang membawa apa itu? Ada yang tahu nggak? Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potong sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Mengenal pecahan. Untuk yang pertama, ada donat yang masih utuh. Kemudian donat tersebut dibelah 2 dengan ukuran yang sama, menjadi setengah dan setengah. Gambar yang kedua, ada donat yang utuh. Dan yang setelah itu, kemudian donat tersebut dibelah menjadi bukan setengah dan bukan setengah. Anak-anak, 1 donat itu, 1 donat nih nak, artinya 1. Jika 1 donat dibagi menjadi 2, nih, menjadi 2, dipotong menjadi 2 dengan bagian yang sama besar, maka akan menghasilkan seperti gambar yang nomor 3. Gambar yang nomor 3 yang ada di papan tulis. 1 bagian donat dari 2 bagian donat adalah 1/2. Sampai sini sudah paham nak? Jadi 1 bagian donat dari 2 bagian donat adalah 1/2. 1/2. Sekarang ibu punya latihan untuk anak-anak. Kerjakan di rumah ya nak. Jika sulit boleh bertanya kepada ayah atau ibu di rumah.
Masih pada semangat gak sih belajarnya? Kayaknya kurang pada semangat nih. Kayak semangatnya udah pada turun ya. Kenapa nak? Lapar? Atau ngantuk? Iya. Nah, untuk biar semangat lagi belajarnya, Ibu punya ice breaking nih. Tepuk semangat. Ada yang udah tahu belum tepuk semangat itu seperti apa? Belum? Coba yuk. Nih, sekarang Ibu contohin, nanti anak-anak tiduran di rumah ya. Tepuk semangat. Semangat. Gimana? Gampang kan? Udah bisa belum? Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Hore, tepuk tangan buat kita semua. Gimana? Udah semangat lagi? Nah, udah pada semangat kan nah sekarang kita akan mempelajari tentang mengetahui bunyi kuat dan bunyi lemah. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Coba anak-anak lihat di gambar di papan tulis. Pola ketukan birama. Lihatlah, jika huruf K berarti bunyinya kuat. Lalu jika huruf L artinya bunyinya lemah. Sekarang membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah, lihatlah gambar 1 dan gambar 2. Jika dua bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Coba lihat anak-anak, bunyi 1. Gambar pada 1 bunyinya apa sih itu? Ketukan meja. Seperti itu. Yang kedua, gambar yang kedua lihat. Itu bunyi ketukan apa? Tepuk tangan. Plok. Nah, menurut anak-anak kelihatan yang mana? Bunyi ketukan meja atau bunyi tepukan tangan? Bunyi tepukan meja ya nak. Lebih kuat bunyinya daripada tepukan tangan. Ayo, sekarang ibu mau bertanya sama anak-anak. Nah, perhatikan gambar di papan tulis ya nak. Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Coba, gambar pertama bunyi benda dari mana? Dari tepukan tangan. Betul. Yang kedua dari apa itu? Kayu ya. 2 kayu dipukul akan menghasilkan bunyi. Yang ketiga bunyi kentungan. Nah, menurut anak-anak, bunyi yang paling kuat adalah nomor berapa? Dan bunyi yang paling lemah adalah nomor berapa? Nah, anak-anak, silakan kalian diskusikan di rumah bersama ayah atau ibu dan tulislah di buku latihan ya. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama-sama. Coba kamu menyanyikan lagu Cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Yuk kita nyanyiin bersama-sama. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, hap, lalu ditangkap. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai nak. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Seru tidak nak? Seru ya? Semoga materi yang ibu sampaikan pada pertemuan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak dan dapat dimengerti oleh anak-anak ya nak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Dan untuk ayah dan ibu, terima kasih sudah mendampingi anak-anak hebat untuk belajar dari rumah hari ini. Setelah belajar, jangan lupa membereskan perlengkapan-perlengkapan belajar yang dipakai untuk hari ini ya nak. Dan setelah belajar, jangan lupa berdoa dan berterima kasihlah kepada orang tua karena sudah mendampingi anak-anak pembelajaran hari ini. Terima kasih anak, sampai jumpa kembali dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.